Mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, guru-guru kami, Bang Doktor, seluruh ibu dan bapa hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah, tamu Allah yang insya-Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, jauh hari sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sosok hamba Allah. Dia ini terkenal karena ketaatannya. Betapa dia patuh kepada Allah, paling tidak 750 tahun dia beribadah tanpa henti. Siapa namanya? Iblis. Jadi iblis itu paling tidak 750 tahun dia beribadah tanpa henti. Saking tingginya dirinya ibu dan bapak rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk tunduk, dalam bermakna kata sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka salah satu yang diperintahkan itu termasuk diantaranya adalah iblis. Maka kata-kata malaikat itu dimasukkan di dalamnya, yang dapat perintah itu adalah iblis. Begitulah mulia dirinya. Tapi kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, iblis menjadi lambang kedurhakaan. Iblis menjadi lambang bagaimana orang mengingkari segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibu dan bapak rahimakumullah, apa sebetulnya yang melatar belakangi iblis ini ibu dan bapak rahimakumullah berani sesombong itu di hadapan Allah, apatah lagi di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, ada 4 hal yang menyebabkan munculnya kesombongan pada diri iblis. Pertama ibu dan bapak rahimakumullah, ayah bunda yang kami muliakan, iblis ini merasa aku lebih tua dibandingkan Adam. Jadi dia merasa dengan tua itu dia lebih patut dimuliakan dibandingkan Adam. Hari ini iblis berhasil memasukkan ilmu ini, bukan ilmu, iblis berhasil memasukkan penyakit ini kepada sebahagian orang. Bila orang sudah merasa dirinya tua, maka dia akan memandang sebahagian orang yang lebih muda itu, sepele, memandang sinis, memandang sebelah mata, menganggap mereka kelompok yang tak perlu dimuliakan. Ketika orang diberikan umur yang panjang ibu dan bapak, maka itu bahagian daripada nikmat Allah yang luar biasa kepada diri kita. Tapi kalau sudah manusia itu merasa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa umur panjang, dia merasa itu adalah dirinya, dia merasa itu adalah siapa dia merasa itu adalah kalian harus mengakui keberadaan saya, maka itulah yang disebut dengan kesombongan. I'jabul mar'i binafsih, bangga terhadap diri. Hari ini ibu dan bapak, banyak orang kalau kita jumpai suka dia membangga-banggakan umurnya. Kau di kampung kau Pak Ustaz, ambo yang paling tua kau. Kalau bapak yang paling tua kenapa? Banyak begitu Ustaz. Ada pula ganda kadang-kadang berkata, iko di kampung kau Ustaz, ambo orang pertama si kau. Tak ada orang yang lebih tua pada ambo si kau dah. Itu si anu tu ketek umur baru tu. Si anu tu ketek umur baru tu. Ambo yang paling tua di si kau. Jadi seolah-olah kalau dia tua itu, dia harus dimuliakan sedemikian rupa. Itu penyakit yang bisa dialirkan oleh iblis kepada umat manusia. Karena iblis ini bersumpah kepada Allah Ta'ala, langsung kepada Allah Ta'ala diucapkannya, demi keagungan dirimu duhai Allah, demi kemuliaan dirimu wahai Allah, aku takkan pernah berhenti menjerumuskan umat manusia, kata iblis, ma arwahu fihim, selama masih ada ruh di dalam jiwa mereka. Jadi kalau masih ada ruh dalam jiwa kita, iblis itu tak akan pernah berhenti menggelincirkan kita. Salah satu sifat yang mudah dialirkan oleh iblis penyakit dirinya itu adalah kesombongan. Salah satunya sombong terhadap umur. Jadi kalau muncul di diri bapak, di diri ibu, di diri kita semua, membangga-banggakan usia,
Itu kesombongan tu Pak. Hati-hati. Ambo orang peliang tua sih kok. Tua tu bukan apa hebat. Tua tu bukan kenapa mulia, tidak. Bahkan hebatnya umur itu dikatakan umur diambil dari kata amaro. Apa arti amaro? Amaro itu artinya isi. Bukan seberapa lama, bukan seberapa jauh usia dipakai. Kalau usia dipakai kan 24 jam sehari. Bukan itu umur sebenarnya. Umur makna yang sebenarnya itu dari kata amaro. Apa arti amaro? Seberapa nilai diri, seberapa berisi hidup, seberapa berguna hidup, seberapa manfaat hidup. Itulah nilai umur sebenarnya. Jadi kalaupun kita berumur 85 tahun tapi nilainya cuma 3 tahun, berarti masih balita umurnya itu. Saya hari ini Pak, 5 orang. Saya pagi-pagi ini Pak Haji dikejutkan oleh 5 kejadian. Tiba-tiba pagi tadi mendaftar umroh 4 orang anak-anak. 1 usianya 5 tahun, 1 usianya 7 tahun, 1 usianya 10 tahun, 1 lagi 9 tahun. Mereka berkawan, menengok orang tuanya berangkat umroh, dipecahkannya celengan. Yang berdua punya celengan. Yang satu yang satu lagi laki-laki, usianya lebih kurang 8 tahun. Yang berdua punya celengan, dipecahkan dia, daftar dia umroh. Yang bertiga ni tak punya celengan, tapi dia punya uang jajan. Uang jajannya dibawanya ke travel, daftar umroh berlima. Anak-anak ni. Berarti hari ini anak kecil ini lebih berumur dibandingkan orang yang sudah tua. Banyak orang tua ni tak berani, duit banyak tapi tak pernah berangkat-berangkat Pak. Kalau kita ajak tu, tunggu dulu Ustaz, ulun nampak jalan dulu Ustaz. Bawa, ulun nampak jalan dulu Ustaz. Ulun nampak. Jadi seumur hidupnya ulun pun nampak jalan. Ini anak ni tak tahu dia jalan, tapi berani menempuh jalan. Wah, ini hebat. Itu makna umur sebenarnya tu. Umur tu nilai, esensi. Itu. Kedua, apa yang disombongkan oleh iblis tu? Iblis tu merasa dirinya lebih berilmu dibandingkan Adam. Kok bisa dia lebih berilmu? Karena dia merasa lamoy duit banyak diraso, jauh berjalan banyak ditengok. Dek lamoy duit dia merasa lebih tahu. Kini banyak orang, mohon maaf ibu dan bapak, karena dia merasa dia orang lama, datang orang baru, itu pajapatang. Itu alun masak tu. Dia sibuk menilai orang. Sibuk menilai orang. Dan hari ini ada sebahagian orang makin berilmu dia, makin sepele dia memandang orang. Oh, si anu tu, itu kajinya kulit-kulit aja tu. Awak kaji kulit-kulit kan nak main awak. Hai kolo gua. Nanti seolah-olah dia tak sadar itu masukan iblis. Padahal kata orang yang paling memiliki ilmu setelah Rasulullah, orang yang paling memiliki ilmu setelah Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Aku gudang ilmu kata Nabi. Pintunya, kuncinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tu bang, ditanya satu masalah tapi oleh orang berbeda, maka dia akan menjawab 10 jawaban masing-masing beda jawaban. Macam mana cerdas itu? Satu pertanyaannya Pak, wahai Ali, mengapa begini? Dengan si A ini jawabannya, dengan si B ini jawabannya, dengan si C ini jawabannya. Apa kata Ali? Ketika 10 orang ini sudah menghadap, wahai Ali, mana yang lebih utama bagimu antara ilmu dengan harta? Apa kata Ali? Menurutku lebih utama ilmu dibandingkan harta. Mengapa demikian wahai Ali? Ilmu itu membanyakkan kawan, sedangkan harta membanyakkan musuh. Balik dia.
Datang orang kedua, wahai Ali, menurutmu mana lebih hebat, ilmu apa harta? Menurutku lebih hebat ilmu. Kenapa demikian wahai Ali? Ilmu itu meringankan hisab, sedangkan harta itu memberatkan hisab. Balik orang tu. Datang orang ketiga, wahai Ali, mana yang lebih penting menurutmu, ilmu apa harta? Ilmu. Kenapa demikian? Ilmu itu bisa mencari harta, sedangkan harta belum tentu mendapatkan ilmu. Sampai orang ke-10, ngumpul orang ni 10-10-nya. 10-10 ni ngumpul, tanya, apa kata Ali tadi? Oh, denganku begini, denganku begini, denganku begini. 10 orang datang, 10 jawaban. Setelah itu ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata mereka kepada Ali? Mengapa berbeda jawabannya wahai Ali? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Andaikan datang kepadaku 100 orang, maka akan kuberikan 100 jawaban. Jadi orang cerdas itu beda dengan orang pintar. Kalau orang pintar nih jawabannya kadang istiqomah itu saja. Tapi orang cerdas nih akalnya bukan lagi panjang, bercabang-cabang akalnya. Berbuah-buah akal tuh, isinya akal semuanya. Bahkan orang akalnya cuma di kepala, dia semua badan dia akal. Tapi apa kata orang paling pintar nih, kata Ali bin Abi Thalib nih? Menurutmu wahai Ali, apa itu ilmu? Ilmu itu kata Ali bin Abi Thalib, makin aku mendapatkan, makin kusadari betapa aku tidak berilmu. Jadi makin ku dapatkan, aku makin sadar kalau aku tak berilmu. Apa maksudnya itu? Karena dapat huruf alif kan tak tahu ba, dapat ba tak tahu ta, ngerti ta tak tahu sa, dapat sa tak tahu jem, dapat jem tak tahu ha. Begitu seterusnya. Maka sifat ilmu ni Pak tak pernah puas. Jadi kalau ada orang dengan adanya ilmu memandang orang remeh, itu sombong, iblis itu. Jadi kita kalau belajar ini semakin berisi itu semakin merunduk, semakin boneh itu semakin menunduk. Saya tanya Ustaz Dr. Ariful Bahri. Dr. Ariful Bahri ini penceramah ketiga dari Riau di Masjid An-Nabawi pintu 19. Penceramah dari Riau ini alhamdulillah 3 orang penceramah di Madinah. Pertama dulu Ustaz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Habis itu menyusul Ustaz Dr. Haji Dasman Yahya LCMA. Sekarang namanya Dr. Haji Ariful Bahri LCMA. Kebetulan ketiga-tiganya orang Kampar. Ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tanya sama Ustaz Dr. Haji Ariful Bahri. Syekh, saya bilang, itu dalam pertanyaan semua jamaah ramai ketika Haji 2013. Apa pendapat Syekh tentang membayar dam di luar hari nahar? Pertanyaan itu kan, perdebatan ini kan luar biasa tajam itu. Apa pendapat Syekh tentang membayar dam di luar hari nahar? Apa pendapat beliau? Menurut pendapat Imam Syafi'i, disebut loh Dinda Soleh. Menurut pendapat Imam Syafi'i, sah membayar dam di luar hari nahar. Alasannya kata beliau, karena begitu sulitnya mendapatkan hewan di hari nahar. Tapi menurut pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Ahmad bin Hambali, tidak boleh membayarkan dam di luar hari nahar. Saya, kata beliau, cenderung kepada pendapat yang kedua. Beliau cenderung kepada pendapat yang kedua. Tapi beliau ada menyalahkan pendapat Imam Syafi'i? Kini Pak Taluk dia orang menyalahkan pendapat Imam Syafi'i. Jangan tuan. Imam Syafi'i ini kan cuman imam. Mana ada kita beriman kepada imam? Cuma dia mengerti lainnya. Mengerti pula dia. Tak tahu dia bahwasanya ayat dan hadis ni tak tiba-tiba sampai ke kita. Tentu ulama yang mengurai.
Ibu dan bapak rahimakumullah, dia tak mau menyalahkan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i ini, pendapat Imam Malik, Hambali, Hanafi ini. Tapi aku pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Sama saya nanya Buya Mawardi kemarin. Buya, mikot Yalamlam, terbang dari KL ke Jeddah itu kan Yalamlam. Sedangkan MUI berpendapat bahwasanya mikot boleh di King Abdul Aziz karena King Abdul Aziz termasuk wilayah halal, sama posisinya dengan Yalamlam. Apa pendapat Buya? Tak mau Buya Mawardi itu menyalahkan pendapat MUI. Pendapat saya tetap lebih baik mengambil mikot Yalamlam untuk menghindari perbedaan. Tanpa menyalahkan pendapat MUI. Jadi rupanya orang itu semakin berilmu, itu semakin tak sombong, Pak. Padahal Buya Mawardi itu, Pak, tidak level lawak terus, Pak. Jangan sampai coba menyalahkan beliau. S1-nya, Pak, bukan cum laude, Pak, summa cum laude. S1-nya summa cum laude, S2-nya summa cum laude, S3-nya summa cum laude. S1, S2, S3-nya UIM, Universitas Islam Madinah, seluruhnya IPK 4. Awak di IAIN-nya 3,5, sombong lah. Dah, itulah kaji kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.